Jamaah yang dirahmati Allah, ya, manusia yang paling baik, manusia yang paling indah adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mendapatkan legalitas dari Allah, gelar dari Allah, khairul anam, sebaik-baik manusia. Baginda Rasul pun sebaik-baik makhluk, sehingga dia mendapatkan gelar legalitas dari Allah, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sebaik-baik nabi, sehingga dia mendapatkan gelar legalitas dari Allah, yaitu khairul anbiya wa khataman nabiyyin. Dia mendapatkan gelar sebaik-baik para nabi, bahkan penutup para nabi. Bahkan inilah nikmat rahmat Allah yang paling indah, nikmat rahmat Allah yang paling agung, tidak bukan dan tidak lain dilahirkannya sekaligus diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan sebab anugerah Allah, bifadlillah, ya, ba'dul mufassirin menafsirkan anugerahnya Allah itu dalam Al-Quran, ada yang menafsirkan ilmu, wa birahmati, dan dengan rahmatnya Allah. Ternyata rahmat Allah yang paling tinggi, yang paling indah, yang paling agung, tidak lain dan tidak bukan adalah dilahirkannya sekaligus diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Jadi katakanlah Muhammad, katakanlah umat Muhammad, dengan sebab anugerah Allah ilmu Al-Quran dan dengan sebab rahmatnya Allah, apa itu? Dilahirkannya baginda Rasul, diutusnya baginda Rasul, falyafrahu, fabidzalika falyafrahu, dengan sebab ridho, dengan sebab rahmat anugerah Allah, dengan sebab anugerah dan rahmatnya Allah, maka berbahagialah kamu sekalian. Subhanallah, ya, khairul anam, khairul bariyah, khairul anbiya, bahkan Nabi rahmatan lil alamin. Sehingga dipertegas dalam surat Al-Anbiya 107. Mana buktinya kalau rahmat Allah itu yang tertinggi adalah baginda Rasul, dilahirkannya Rasul, diutusnya Rasul? Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah, tidaklah aku utus engkau Muhammad, tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Pas dengan sebab anugerah Allah dan rahmat Allah yang tertinggi adalah Kanjeng Nabi, maka berbahagialah. Siapa yang nyuruh berbahagia? Allah. Ngadain ulang tahun Nabi siapa? Allah. Nih, kecerdasan, ya, akal pikiran manusia yakin tidak bisa menolak. Ketika seorang suami istri harapannya adalah mempunyai seorang putra putri, dilahirkannya benar anak yang pertama, senang apa susah? Senang. Yakin, kecerdasan akal pikiran manusia tidak bisa menolak. Ketika dilahirkan seorang anak yang belum tentu nasibnya, nggak tahu prospeknya, belum tahu anak soleh apa solehah, yang jelas ketika dilahirkannya anak kita, bahagia nggak? Bahagia. Lah ini
dilahirkannya manusia yang paling agung, manusia yang paling indah, membawa risalah yang menuntun jalan keselamatan agar umat manusia ini bahagia selamat dunia dan akhirat. Maka berbahagia siapa orang yang lebih dulu, ya, siapa yang memuliakan, siapa yang pertama terlebih dahulu memuliakan kelahiran Nabi, tidak lain dan tidak bukan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja kehebatan ketiga dilahirkannya kanjeng Nabi, yang pertama dihancurkannya pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, pada waktu itu Raja Abraha iri dengki ada tempat yang ramai dengan ibadah kepada Allah, yaitu Ka'bah. Akhirnya mau dihancurkan sama Raja Abraha dengan pasukan yang bernaikkan gajah. Akhirnya apa yang terjadi? Allah hancurkan itu pasukan gajah. Allah utus burung ababil dengan membawa batu-batu kerikil dari neraka. Segenap para alim, para ulama, para sahabat, tokoh masyarakat, kita bersama Ustaz Nasar Sukati yang kita hormati, Bapak kita, Bapak Dinan Suherman yang kita hormati selaku DKM Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Bapak yang kita hormati, Bapak Dr. Marzuki selaku pengatur acara yang kita hormati,
jamaah segenap jamaah musola Raudatul Jannah, walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat takdim cinta kerinduan kami yang telah insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama tak pernah bosannya, tak pernah hentinya untuk kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat nikmat hidayah dari Allah. Setelah sekian lama alhamdulillah malam hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka menggugurkan kewajiban tawadhu anbi sekaligus silaturahmi yang mudah-mudahan asbabiah malam hari ini insyaallah akan menjadi satu sebab abadi nanti Allah akan kumpulkan kita bersama lagi menjadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling indah, manusia yang paling agung, pembawa pemimpin dunia akhirat yang punya syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat, para tabi'in hingga kita umumnya umatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti khususnya jamaah musola masjid musola Raudatul Jannah ini insyaallah suatu saat nanti pun bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Suatu saat nanti harapan impian doa kita, mudah-mudahan kita semua akan benar-benar berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti, satu atap satu lantai bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Qaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allah. InsyaAllah yang hadir sudah diampuni dosa-dosanya. Amin. Sebelum melangkahkan kakinya, kata Nabi, untuk menuju ilmu, untuk mendengarkan ilmu, hadir di majlis taklim, sebelum melangkahkan kakinya, Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Bahkan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan permudah, Allah akan gampangkan jalannya masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir semuanya sehat panjang umur, dilimpahkan rezekinya, mendapatkan keberkahan dari Allah, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat pula kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin salihah ila hadratina billah wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walidayya wal muslimina amin. Lanjut. Sampai jam berapa nih? 9, cuma 5 menit doang. Jam 10. Siapa sih? Yang menonton sinetron itu. Oh iya, istimewa. siap. Iya.
Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kalau kata Nabi sih hadisnya julusu sa'atin indal ulama ahabbu ila Allah min ibadati alfi sanatin. Duduk 1 jam. Jadi syaratnya 1 jam. Duduk 1 jam dengan para ulama, para guru di majelis taklim, ya, lebih baik dari ibadah 1000 tahun, bahkan lebih baik dari dunia seisinya. Jangankan sinetron, Lamborghini aja nggak ada artinya. Seandainya mata kita, ya, dibuka rahasianya, takdirnya, ini ribuan yang hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari, bahkan hadisnya sahih, ya, rawahu Muslim. Ketika ada hamba, umat, golongan kaum duduk satu majlis, mereka menyebut nama Allah, mereka mendengarkan ilmu, maka akan diturunkan rahmatnya Allah, ridhonya, bahkan para malaikat mengerubutin, mengelilingi mereka. Bahkan Allah sendiri itu memamerkan, tuh lihat hambaku, jamaah musolah Raudhatul Jannah, lagi zikir, lagi bermajlis ilmu. Rawahu Muslim. Ya, seandainya ini dibayar cash, gak muat. Ini musolah kagak muat. Inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, manusia yang paling baik, manusia yang paling indah adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mendapatkan legalitas dari Allah, gelar dari Allah, khairul anam, sebaik-baik manusia. Baginda Rasul pun sebaik-baik makhluk, sehingga dia mendapatkan gelar legalitas dari Allah, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sebaik-baik nabi, sehingga dia mendapatkan gelar legalitas dari Allah, yaitu khairul anbiya wa khataman nabiyyin. Dia mendapatkan gelar sebaik-baik para nabi, bahkan penutup para nabi. Bahkan inilah nikmat rahmat Allah yang paling indah, nikmat rahmat Allah yang paling agung. Tidak bukan dan tidak lain dilahirkannya sekaligus diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan sebab anugerah Allah, bifadlillah. Ya, batul mufassirin menafsirkan anugerahnya Allah itu adalah Al-Quran. Ada yang menafsirkan ilmu. Wa birahmati, dan dengan rahmatnya Allah. Ternyata rahmat Allah yang paling tinggi, yang paling indah, yang paling agung, tidak lain dan tidak bukan adalah dilahirkannya sekaligus diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Jadi katakanlah Muhammad, katakanlah umat Muhammad, dengan sebab anugerah Allah ilmu Al-Quran dan dengan sebab rahmatnya Allah, apa itu? Dilahirkannya baginda Rasul, diutusnya baginda Rasul, falyafrahu, fabidzalika falyafrahu, dengan sebab ridho, dengan sebab rahmat anugerah Allah, dengan sebab anugerah dan rahmatnya Allah, maka berbahagialah kamu sekalian. Subhanallah, ya, khairul anam, khairul bariyah, khairul
anbiya, bahkan Nabi rahmatan lil alamin. Sehingga dipertegas dalam surat Al-Anbiya 107. Mana buktinya? Kalau rahmat Allah itu yang tertinggi adalah baginda Rasul, dilahirkannya Rasul, diutusnya Rasul. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah, tidaklah aku utus engkau Muhammad, tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Pas dengan sebab anugerah Allah dan rahmat Allah yang tertinggi adalah Kanjeng Nabi, maka berbahagialah. Siapa yang nyuruh berbahagia? Allah. Ngadain ulang tahun Nabi siapa? Allah. Nih, kecerdasan ya, akal pikiran manusia yakin tidak bisa menolak. Ketika seorang suami istri harapannya adalah mempunyai seorang putra putri, dilahirkannya benar anak yang pertama, senang apa susah? Senang. Yakin, kecerdasan akal pikiran manusia tidak bisa menolak. Ketika dilahirkan seorang anak yang belum tentu nasibnya, nggak tahu prospeknya, belum tahu anak soleh apa soleha, yang jelas ketika dilahirkannya anak kita, bahagia nggak? Bahagia. Ini dilahirkannya manusia yang paling agung, manusia yang paling indah, membawa risalah yang menuntun jalan keselamatan agar umat manusia ini bahagia selamat dunia dan akhirat. Maka berbahagia siapa orang yang lebih dulu, ya, siapa yang memuliakan, siapa yang pertama terlebih dahulu memuliakan kelahiran Nabi, tidak lain dan tidak bukan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja kehebatan ketika dilahirkannya Kanjeng Nabi yang pertama dihancurkannya pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Karena pada waktu itu Raja Abraha iri dengki, ada tempat yang ramai dengan ibadah kepada Allah yaitu Ka'bah. Akhirnya mau dihancurkan sama Raja Abraha dengan pasukan yang bernaikkan gajah. Akhirnya apa yang terjadi? Allah hancurkan itu pasukan gajah. Allah utus burung ababil dengan membawa batu-batu kerikil dari neraka, bahkan diabadikan oleh Allah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ternyata burung ababil itu melempari pasukan gajah ya, dengan batu kerikil dari neraka, sehingga pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah akhirnya luluh lantak, bahkan terbakar hangus, luluh lantak sampai kayak belalang ya, kayak ulat yang kepala satu. Bisa saja mudah bagi Allah untuk menghancurkan Ka'bah sebelum lahirnya Kanjeng Nabi, mudah sekali bagi Allah. Tapi inilah cara Allah untuk mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi. Yang pertama, yang kedua, ya, kerajaan Kisra, ya, selama ratusan tahun balkon-balkonnya, kastil-kastilnya, kubah-kubahnya seketika rontok, seketika runtuh, lalang, hancur lebur. Mudah sekali bagi Allah untuk menghancurkan kerajaan Kisra sebelum Kanjeng Nabi lahir. Tapi bersama kelahiran Nabi, inilah cara Allah untuk mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi, menghancurkan kerajaan Kisra. Yang kedua, yang ketiga, api keabadian. Ya, dalam sirah Nabawi ada yang namanya api keabadian, disebut oleh mereka orang-orang yang menyembah api.
Ada api keabadian, sesembahan orang-orang Majusi yang sudah disembah dan gak pernah padam selama puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, seketika api itu menjadi padam. Subhanallah, mudah sekali bagi Allah untuk memadamkan api itu sebelum kanjeng Nabi lahir. Tapi mengapa Allah padamkan api itu bersama dengan kelahiran Nabi? Inilah cara Allah tersendiri untuk memuliakan, mengagungkan kelahiran kanjeng Nabi. Yang keempat, iblis beserta pasukannya, setan, jin, dedemit dan lain-lain, seketika itu tidak bisa lagi mendengarkan dan mencuri berita-berita alam malakut, alam langit. Akhirnya dalam satu riwayat ini iblis heran, mengumpulkan anak buahnya, setan, jin dan lain sebagainya. Ada apa ini? Ada apa ini kok kita nggak bisa mendengarkan, mencuri berita-berita alam langit? Ada apa? Ayo coba kita cari. Akhirnya dikumpulkan itu anak buahnya. Coba teliti ada apa. Ternyata dari arah barat sampai timur, selatan ke utara, ternyata ditemukanlah ada seorang bayi yang sedang dikerumuni ribuan malaikat. Dari kedua kakinya memancarkan cahaya, sehingga alam kelilingnya itu terang benderang. Tidak lain dan tidak bukan, inilah kanjeng Nabi Muhammad yang baru dilahir. Oh, ini penyebabnya. Ada anak kecil yang baru dilahirkan, dikerumuni ribuan malaikat, dari kakinya memancarkan cahaya sehingga terang benderang alam sekitarnya. Ternyata ini sebabnya, sehingga iblis dan pasukannya, anak buahnya, tidak bisa mencuri mendengarkan berita-berita langit. Tepatnya di surat Jin ayat 8 sampai 9. Ketika kanjeng Nabi Muhammad belum dilahirkan, iblis masih bisa mencuri berita alam-alam langit. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah dilahirkan, iblis sudah tidak bisa mendengarkan sekaligus mencuri berita-berita alam malakut. Subhanallah, Allahu Akbar. 10 menit ya, baru 10 menit sampai jam 9:04. Gak usah lama. Sinetron 2 jam kuat, betul? Aji cuma ya, mintanya 5 menit, terlalu umpamanya. Subhanallah. Lanjut ya, lanjut. Insya Allah lebih baik dari dunia seisinya. Ya, Allah sayang kepada hambanya yang mengalahkan nafsunya. Mak enak begini, mak enaknya ngapain Pak RT? Nonton TV, ngopi. Kalau perlu mah ngepin bini yang punya, yang orang punya mah ngepin bantal guling. Ya. Jangan saja di rumah. Subhanallah. Lanjut. Nama Nabi kita mulia. Allah muliakan Nabi kita yang pertama dengan namanya. Siapa nama Nabi kita? Muhammad atau Ahmad. Kata Nabi Isa Ahmad. Min ba'dihi ismuhu Ahmad. Dari penggalan daripada kitab Injil Allah letakkan di Al-Quran, termasuk yang kata-kata yang terakhir min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nabi Isa menyebut nama Nabi kita dengan Ahmad. Muhammad adalah orang yang paling terpuji, isim maf'ul. Adapun Ahmad orang yang paling memuji. Maksudnya Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling terpuji dan paling dipuji, dan yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmad isim tafdil, karena dialah orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Annallaha ta'ala amara al-khalqa bis salati ala surati ismi Ahmada wa khalaqallahu al-khalqa ala surati ismi Muhammadi. Lah ini
Ternyata sesungguhnya Allah memerintahkan makhluknya yang bernama manusia diperintahkan untuk menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Ternyata itu adalah bentuk nama Nabi kita, yaitu Ahmad. Pertama, Nabi kita namanya siapa? Ahmad atau Muhammad. Ternyata sholat Allah perintahkan itu adalah bentuk nama Nabi kita Ahmad. Yo, fal qiyamu, adapun berdirinya sholat, kamislil alifi, seperti huruf alif. Ahmad, ya, berdirinya adalah alif. Warruku'u, adapun ruku kal ha'i, seperti huruf ha, rukuknya adalah huruf ha. Wasujudu, adapun sujudnya kal mimi, seperti huruf mim. Ahmad, ya, da nanti, ya, subhanallah. Jadi ruku apa sujudnya seperti huruf mim. Wal qu'udu, nah ini. Adapun duduknya salat kadali, seperti huruf dal. Coba yuk kita cerna, kita angen-angen sejenak. Ternyata sholat itu dari lafal Ahmad, berdirinya alif, rukuknya ha, apa? Sujudnya mim, duduknya dal. Ahmad ternyata adalah bentuk sholat. Wa khalaqallahu al-khalqa ala surati ismi Muhammadin. Dan ternyata Allah menciptakan manusia ini, menciptakan makhluknya yang bernama manusia dan lain sebagainya, terutama manusia. Allah ciptakan manusia ini ternyata berbentuk nama Muhammad. Mana buktinya? Yo, farraksu, ada kepalanya, ada. Jadi kepala sampai kaki, yuk, tercipta dari lafal, dari nama Muhammad. Mana buktinya? Farraksu, adapun kepalanya mutawarun yang bundar, kal mimi, seperti mim. Kepala kita itu mim, al-ula, mim yang pertamamu. Wal yadani, adapun kedua tangan, kal ha'i, seperti ha. Jadi kepala, terus kedua tangan. Kedua tangannya adalah huruf ha, muha. Wal batnu, adapun perutnya sampai ya, adapun perutnya wal batnu kal mimi asaniyati, sampai pantat ya. Adapun perutnya seperti huruf mim yang kedua, Muhammad, perutnya. Warijlani, adapun kedua kakinya kadali, seperti huruf dal. Wala yukhraku ahadu, subhanallah, ternyata enggak bain-bain ini. Manusia itu ternyata berbentuk lafal Muhammad. Maka dari itu wala yukhraku ahadun minal kufari ala suratihi, bal tubdalu suratuhu ala suratil khinziri thumma tukhraku binnar. Ya, tidak dibakar seseorang dari golongan orang-orang kafir masih berbentuk manusia, karena pada hakikatnya manusia itu mulia, berbentuk lafalmu. Gak rela kalau orang kafir masih berbentuk manusia, lafal Muhammad dimasukkan ke dalam neraka. Gak rela. Tapi apa? Bal tubdalu suratuhu ala suratil khinzir, diganti dulu, ya, rupanya bentuknya seperti muka celeng, babi dan lain sebagainya. Baru thumatukhraku binnar, baru dimasukkan ke dalam neraka, dibakar di neraka. Allahu Akbar.
Jadi nggak rela kalau manusia yang masih berbentuk lafal Muhammad harus diganti dulu nih orang-orang kafir. Jadi mukanya nanti serem-serem, ada yang seperti kuda, khinzir, babi, celeng dan lain sebagainya. Subhanallah, indahnya lafal Ahmad dan Muhammad. Masih 10 menit lagi. Ketika Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik, maka Nabi Muhammad pun punya umat yang terbaik. Siapa umat Muhammad? Insya Allah jamaah Majelis Taklim Raudatul Jannah. Loh, umat terbaik, umat yang paling agung itu umat Muhammad. Berarti insya Allah jamaah Majelis Taklim Musola Raudatul Jannah bahagia menjadi bagian dari Muhammad, yaitu umat Muhammad. Kata Allah, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Bahkan Nabi sendiri ngomong, umatku adalah umat yang terbaik, tidak akan masuk surga pertama kecuali umatku. Bahkan Nabi Allah Musa iri cemburu kepada umat Muhammad. Nabi Isa iri cemburu pada umat Muhammad, bahkan berdoa, ya laitani kuntu umat Muhammad, ya laitani kuntu umat Muhammad. Doanya Nabi Isa itu, aduh ya Rabb, jadikan aku umat Muhammad, jadikan aku umatmu. Diijabah oleh Allah. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Nanti akhir zaman akan turun menjadi tanda kiamat kubro, dan dia bersama Imam Mahdi untuk memerangi Dajjal, mengikuti syariat Nabi. Subhanallah, diijabah oleh Allah doa Nabi. Bahagia hari ini menjadi umatmu Muhammad. Bahkan Nabi Adam pun iri cemburu kepada umat Muhammad. Masih 7 menit. Lanjut. Wa hukiya anna Adam alaihissalam qala innallaha atta ummata Muhammadin arba'a karamatin nasaihul ibad. Ya, jarang-jarang nih. Ya, ini langsung dari sumberannya. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi Adam itu cemburu, iri kepada umat Muhammad sampai berkata, innallaha atta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma'adhaniha. Sesungguhnya Allah berikan umat Muhammad itu 4 keistimewaan, 4 kemuliaan. Yang 4 ini gak diberikan kepadaku, gak didapatkan olehku. Tuh irinya Nabi Adam. Jadi umat Muhammad diberi kemuliaan, sementara aku tidak. Aku cemburu, aku iri kepada umat Muhammad. Apa yang pertama? Ihdaha. Yang pertama kata Nabi Adam, qabulu taubati kana bima kata. Aku diterima tobatnya harus di negara Mekah. Beda dengan umat Muhammad. Wa ummatu Muhammadun yatubuna fi kulli makan fayaqbalu taubatahu. Beda dengan umat Muhammad, tobat boleh di mana saja dan diterima oleh Allah. Beda dengan Nabi Adam, tobatnya diterima oleh Allah harus di tanah Mekah. Coba jamaah Masjid Raudatul Jannah, bayangkan sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit dosa harus ke Mekah. Repot apa enggak? Repot. Daftar umroh aja orang bisa-bisa. Nah, apalagi dosa sedikit harus ke Mekah. Bayangkan seandainya itu diwajibkan untuk umat Muhammad, apa yang terjadi? Inilah keistimewaan umat Muhammad. Tobat di mana saja diterima oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi Adam, "Matsaniyatu inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani murriyana wa ummatu Muhammadin ya'suna quratan fayalbisahu." Apa kata Nabi Adam yang kedua?
Sesungguhnya aku ini dalam berpakaian yang indah. Nabi Adam di surga pakaiannya luar biasa, sutra emas, sutra mutiara. Sehingga dia berkata, sesungguhnya aku ini berpakaian, pakaiannya pun sangat indah. Tapi apa? Falamma itu, ketika aku bermaksiat, ja'alani muryanan, Allah jadikan aku telanjang, Allah lepas pakaianku, bahkan aku turun dari surga ke bumi ini, gak ada yang menempel sehelai benang pun, Pak RT. Nabi Adam sama Siti Hawa diturunkan dari surga ke dunia, oteh telanjang tanpa sehelai benang. Tapi apa yang terjadi? Wa ummatu Muhammadin ya sudah urotan. Umat Muhammad ini bermaksiat, berdosa, minum minuman keras, berzina, naudzubillah. Mereka dalam keadaan telanjang, betul? Tapi fayal bisau, tapi mereka umat Muhammad tetap dikasih pakaian oleh Allah. Bayangkan seandainya kita berbuat dosa sedikit, lalu suruh lepas baju kita jalan, ya Allah, apa yang terjadi? Gak karu-karuan. Inilah istimewanya umat Muhammad. Dulu umat terdahulu ketika melakukan dosa, suruh lompat ke jurang. Dulu umat terdahulu ketika kena najis, itu tangannya kena najis, harus dipotong. Bayangkan seandainya itu umat Muhammad. Tapi inilah umat Muhammad yang diistimewakan oleh Allah ketika melakukan dosa dalam telanjang, bermaksiat telanjang, tapi Allah tetap kasih pak. Beda dengan Nabi Adam, ketika dia berbuat dosa, pakaiannya harus dilepas. Lepas lo pakaian, keluar dari surga tanpa sehelai baju, tanpa sehelai benang. Yang ketiga, kata Nabi Adam apa? Lama asatu furriqa baini wa baina imraati wa ummatu Muhammadin yahsunallah wa la yufarraqu bainahum wa baina azwajihim. Yang ketiga, kata Nabi Adam, ketika aku bermaksiat, aku dipisahkan dengan istriku. Siapa istri Nabi Adam? Siti Hawa. Jadi dosanya Nabi Adam apa? Makan buah kundi di surga. Ketika itu dilanggar, Nabi Adam bermaksiat karena dosa makan buah kundi, akhirnya dipisahkan dari istrinya, diturunkan dari surga, terpisah dengan istrinya. Satu riwayat, Nabi Adam ditanahin dia, Siti Hawa dijedah. 450 tahun bertobat, mereka saling mencari, baru ketemu. Bayangkan seandainya kita umat Muhammad sedikit-dikit dosa harus dipisahkan dengan anak kita, dengan istri kita, bagaimana? Subhanallah, Allahu Akbar. Inilah hebatnya umatmu. Yang terakhir, kata Nabi Adam, membuat cemburu kepada umat Muhammad apa? Inni asaitu ar-rabi'atu, adapun yang keempat, kata Nabi Adam, inni asaitu fil jannah fa akhrajani minha wa ummatu Muhammadin yahsunallah kharijal jannah fayudkhiluhum fiha idza tabu. Ketika aku bermaksiat, kata Nabi Adam, di dalam surga aku bermaksiat, sebabnya Allah keluarkan aku. Aku bermaksiat di dalam surga, Allah keluarkan aku dari surga. Sudah nggak boleh tinggal di surga. Tapi apa yang terjadi untuk umat Muhammad? Umat Muhammad bermaksiat di luar surga, di dunia, betul? Umat Muhammad bermaksiat di luar surga, tapi umat Muhammad justru akan dimasukkan ke dalam surga dengan syarat idza tabu, ketika umat Muhammad mau bertaubatan nasuh, ketika umat Muhammad mau beristighfar, mau bertobat kepada Allah. Bayangkan Nabi Adam bermaksiat di dalam surga sebab ia harus keluar dari surga, tapi umat Muhammad bermaksiat di luar surga justru masuk ke surga dengan syarat
harus bertaubat kepada Allah Subhanahu. Inilah umat yang terbaik, yaitu umat Muhammad. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita. Amin. Kita bisa melanjutkan perjuangan Nabi kita. Amin. Artinya kita jaga sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, seperti silaturahmi, seperti taklim. Ini hakikatnya adalah sunnah-sunnah Rasul. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, Allah panjangkan umur kita, Amin. hidup dalam taat istiqamah, bahagia. Satu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan syafaat Nabi, satu kapling, satu atap, satu lantai bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.